pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat-ayat. 1, 2, 3. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, menghasut, melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Itu kan saudara. Saudara, kita melihat di sini bagaimana ini cerita tentang masa tua Daud. Daud sudah tua, ya. Kita melihat, tetapi kemudian ini yang menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Di masa yang seperti itu juga, saudaraku, Daud tidak lepas dari apa ya, saudara? Dari godaan iblis, ya. Memang dia digoda iblis dalam bentuk yang lain, saudara. Kalau dulu dia digoda oleh Berseba, ya, iblis goda dia, jatuhkan. Tetapi di sini, saudaraku, dia digoda dengan satu apa ya, dengan satu cobaan yang lain. Dan yang saya lihat adalah sebetulnya di sini iblis masuk lewat roh kesombongan, saudara. Ya, di sini iblis masuk dalam hidup Daud lewat roh kesombongan. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara, ya. Iblis nggak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Iblis nggak pernah berhenti untuk menghancurkan kita. Kadang-kala kita bilang bahwa udah tua, ya, udah. Tapi enggak, saudara. Ya. Maksud saya, sampai kapanpun kita harus berhati-hati dengan siasat-siasat iblis. Bisa bilang amin, saudara. Kenapa? Karena iblis bisa masuk dalam hidup kita dalam rupa dan bentuk yang berbagai macam cara. Mungkin dia tidak datang lagi dengan Betseba, tetapi dia datang dengan kesombongan. Ya, dia membanggakan diri atas kemenangan-kemenangan, dia membanggakan diri atas prestasi-prestasi yang dia sudah raih. Dia meninggikan diri, membesarkan hatinya dengan apa? Dengan hal-hal yang dia sudah buat. Sehingga dia kemudian perintahkan Yoab, saudara panglimanya, untuk menghitung orang Israel. Apa sih tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya orang tahu, ya, lewat kepemimpinan Daud, Israel jadi besar, Israel tambah hebat, Israel tambah kuat. Ini sudah roh itu masuk dalam diri Daud lewat hal yang lain. Tidak sama seperti pada waktu Daud muda, godaannya tidak sama. Tapi tetap, saudaraku, roh ini, saudara, roh iblis ini tetap apa namanya? Tetap membuat Daud jadi sasaran. Untuk apa? Menghancurkan Daud. Sehingga kita melihat di masa tua Daud, tapi kemudian terjadi lagi hal yang tidak baik. Ada tulah yang kemudian terjadi karena sebuah hukuman yang Daud sudah lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kesalahan yang Daud sudah lakukan. Itulah sebabnya yang saya mau sampaikan, firman Tuhan mau ingatkan sama kita. Sampai kapanpun kita harus tetap berwaspada. Ada amin, saudaraku. Sampai kapanpun kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena iblis bisa masuk dengan cara dan, ya, bentuk yang macam-macam. Ya. Daud tidak berhati-hati, ya saudaraku. Daud antara bangga, bersyukur dan kesombongan itu, sudah, kalau kita tidak hati-hati, itu jaraknya tipis sekali, bedanya tipis sekali. Antara bangga, ya saudara, bersyukur dan sombong, sekali lagi saya katakan, itu jaraknya, itu bedanya tipis sekali. Cuma kita yang tahu dan Tuhan yang tahu.
Kadang waktu saya menceritakan sesuatu tentang hal yang buat saya mengucap syukur, tapi Tuhan ingatkan saya bahwa di dalam cerita kesaksian yang saya ceritakan sudah ada roh kesombongan di dalam. Hati-hati Bapak, buat kita semua. Dan disinilah kemudian Daud terpleset lagi. Daud tidak berhati-hati lagi. Sekali lagi, iblis datang bukan lagi lewat hal yang seperti dulu pada waktu Daud muda. Ya, Daud cuma menyuruh panglimanya hitung. Daud sekarang pengen diakui. Daud pengen dipuji. Daud pengen apa ya saudara? Mendapat pengakuan dari bangsa Israel. Dia pengen tahu seberapa besar kekuatannya, seberapa hebat. Dia mau tahu apa yang dia sudah buat, apa yang dia sudah lakukan. Walaupun tadinya Yoab coba melarang, coba mencegah, tapi dia tidak mampu. Karena ini adalah titah raja. Tapi disitulah Tuhan murka. Disitulah Tuhan menemukan, saudaraku, ada unsur kesombongan, ya saudara, yang ada dalam apa namanya, dalam perintahnya Daud kepada Yoab. Sehingga saya mau bilang bahwa iblis bukan cuma mengganggu yang muda-muda, tapi iblis juga mengganggu yang kita sudah mulai berumur, yang iblis mau ganggu sampai kapanpun, saudara, sampai kita sudah di depan pintu sorga nih saudara, ya. Sampai kita sudah di depan pintu sorga, iblis mau gagalkan itu hati-hati. Sampai kita sudah berdiri di depan pintu sorga, berdiri pintu sorga belum masuk sorga saudara, hati-hati, ya. Berdiri di depan pintu sorga itu belum masuk sorga. Kayak saudara tuh ada di depan pintu gereja, bisa jadi diseret, diambil, dan saudara nggak masuk gereja. Sampai pada waktu kita sudah ada di depan pintu sorga saudara, tapi iblis nggak pernah menyerah. Iblis nggak pernah menyerah. Iblis akan berusaha untuk apa? Untuk menarik kita. Kadang kita bilang udah tua, udah, hati-hati dengan segala macam kelicikan iblis. Iblis mau membelokkan arah kita. Iblis mau membalikkan, saudara, memalingkan kita dari jalan yang sesungguhnya. Kita selalu bilang sama anak-anak, sama cucu, hati-hati, hati-hati. Kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, ini cerita bukan pada waktu Daud masih muda, tetapi ini cerita pada waktu Daud sudah tua, sudah lanjut umurnya. Dia sudah belajar banyak pengalaman-pengalaman tentang kehidupan. Dia sudah belajar banyak tentang Tuhan. Dia sudah belajar banyak tentang kesalahan-kesalahan. Betul, saudara. Ya. Tapi apa saudara? Iblis nggak pernah berhenti, iblis nggak pernah menyerah. Iblis dengan berbagai macam cara terus kejar Daud. Provokasi Daud, hasut Daud, goda Daud, saudara. Untuk apa? Untuk Daud melenceng, dan terjadi dalam 2 Samuel pasal 24. Daud tergoda lagi. Bukan dengan cara yang dulu, dosa yang lama, tapi dengan bentuk yang baru, yang iblis masuk. Lewat apa? Itu. Lewat apa? Ingin diakui, ingin dipuji. Tolong kita saudara, ya, tolong kita sampai kapanpun kita harus tetap berhati-hati dan berwaspada. Ada amin saudara. Sampai kapanpun kita tetap harus berhati-hati dan berwaspada dalam menjalani kehidupan ini. Boleh benar, boleh kita bilang bahwa udah banyak pengalaman saya, udah banyak pelajaran saya, Tuhan banyak ajar saya, ya, Tuhan banyak proses saya. Betul, puji Tuhan. Ya betul, ya. Usia kita harusnya semakin menajamkan kita, semakin memberi banyak hikmat, ya saudara. Dan kita jadi orang yang berhikmat. Tapi hati-hati, saudara. Sekali lagi, ini buat kita semua. Kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti. Iblis nggak pernah iblis nggak pernah bilang sama kita begini, miskin mah wis afkiran, ya. Enggak, saudara. Enggak. Iblis
Iblis terus berusaha, saudara. Buat iblis kita tuh satu pribadi yang potensial untuk apa? Untuk dibawa masuk, dibuang ke dalam api neraka. Itu sih. Itulah sebabnya minta hikmat Tuhan, bertambah usia kita, bertambah kita mau semakin melekat sama Tuhan. Ada amin, saudara. Semakin kita banyak membangun hubungan kita sama Tuhan, membangun hubungan kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin juga kita berhati-hati, saudara. Kenapa? Karena ya itu, kadang-kala pengalaman dan segala sesuatu yang membuat kita jadi bangga, dan pada akhirnya apa? Kita sudah merasa cukup untuk segala sesuatu. Rohani sudah cukup, iman sudah cukup, pengalaman rohani sudah cukup, pengenalan kita sama Tuhan sudah cukup. Sampai seperti Daud, sampai pada akhirnya di saat itu iblis masuk dan hancurkan Daud. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, Daud hancur. Daud dikasih pilihan 3, saudara. Ya, Daud waktu dia sadar, aduh saya sudah salah, Tuhan datang, saudaraku. Ya, Tuhan datang dengan 3 pilihan. Untungnya Daud meredakan diri, saudara. Dia bilang, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kata-kata Daud ini meluluhkan hati Tuhan. Walaupun pada akhirnya ada berapa puluh ribu orang Israel yang harus mati karena sampar, karena penyakit menular pada waktu itu. Tolong kita ya, saudara. Ya. Saya ini waktu saya baca ini bagus ya, jadi pelajaran mengingatkan kita semua. Kadang-kadang kita lebih menekankan kepada anak-anak muda, ya anak-anak cucu, hati-hati. Tapi maaf, kita juga harus semakin hati-hati. Ada amin, saudara. Jangan sampai kita sudah dekat sama pintu sorga, kita sudah tinggal selangkah di masuk sorga, tapi satu langkah itu, saudara, kalau kita tidak berhati-hati, satu langkah lagi, saudara. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, iblis bisa palingkan kita dan iblis bisa ambil. Benar, ribuan langkah kita sudah lakukan yang terbaik, tapi kalau satu langkah yang terakhir kita tidak berhati-hati, selesai. Maaf, saudara, dulu ada jemaat ya, anak muda kuliah di Jakarta. Dia pengen pulang Natal, ya saudara, pengen pulang Natal, libur Natal, dia pengen pulang. Dia naik kereta, Bapak Ibu Saudara. Dia terlambat, ya, karena Jakarta macet mungkin, sudah dia terlambat. Dia lari, dia kejar itu kereta. Ini gadis, saudara. Ya. Dia kejar ini kereta, saudara. Ya, itu yang saya gambarkan. Langkah-langkahnya sudah bagus semua. Dari rumah, dari tempat kos, semua ya sudah dia kejar, semua udah bagus. Naik ke atas, saudara, aku digambir, bagus semuanya. Tapi ketika langkah terakhir dia pengen masuk, saudara, masuk kereta, ternyata dia bukan nginjek lantai kereta. Karena kan antara peron sama kereta itu ada lubang. Waktu dia kejar, dia injek, saudaraku, dia injek ngeplos. Kenapa? Karena dia masuk di jarak itu. Dia masuk, akhirnya apa? Dia kebanting-banting, dia kehajar-hajar sama gerbong kereta, pak. Meninggal. Langkah yang terakhir. Kalau sampai saat itu langkah itu sudah pas masuk, udah dia masuk. Tapi langkah terakhir itu sudah harusnya dia bisa naik gitu, sampai Cirebon. Dia ketemu sama papa mamanya, ketemu sama keluarga. Tapi karena langkah yang terakhir itu bukan nggak hati-hati ya saudara. Dia masuk, dia bukan injek lantai karena kepleset mungkin, karena kurang perhitungan mungkin. Akhirnya dia jeblos di yang jarak antara lubang itu, antara peron dan kereta. Harusnya momen itu momen yang indah, dia bisa ketemu sama keluarga.
secara dagingnya nih, saudara, secara manusia. Ya dia sih masuk surga, dia ketemu sama Tuhan. Tapi saya cuma kasih gambaran seperti itu. Kalau langkah terakhir kita nggak hati-hati juga, bisa jadi fatal. Bisa jadi fatal. Ya. Itu langkah terakhir. Bisa jadi fatal. Langkah yang lain sudah benar. Tapi karena kita merasa hebat, kita sudah merasa pengalaman kita sudah banyak, kita udah nggak berhati-hati selanjutnya. Berapa banyak kita semakin tua semakin nggak berhati-hati loh. Iya. Kenapa? Karena kita merasa banyak pengalaman. Semakin kita tua, semakin punya umur, semakin teledor. Ya. Kenapa? Karena merasa bangga dengan pengalaman yang kemarin. Ya. Tolong kita ya, saudara. Saya bukan bicara di depan anak-anak 20-30 tahun, saudara. Saya bicara di depan orang-orang. Ya, kita semua juga udah pada ya, lumayan, saudara, udah punya umur. Ya, supaya langkah kita menjadi langkah yang indah. Ada amin, saudara. Langkah yang membawa kita masuk pada sukacita besar. Ya, langkah kita adalah langkah terakhir kita membawa kita masuk pada penantian kita yang sudah lama kita nantikan, yaitu surga yang mulia itu, saudara. Puji Tuhan. Baik, ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, kita baca sudah ayat yang ke-16 dulu, saudara. Nanti kita baca pada ayat yang 21 sampai 23. Ayat 16, saudara. 1, 2, 3. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Coba kita baca ayat 21, 23 sampai 23. 1, 2, 3. Bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepada. Saya percaya, saudara, tidak kebetulan bahwa malaikat Tuhan ketika dia membawa pedang itu dan membunuh banyak orang Israel, tapi kemudian dia berhenti di Arauna, di tempat pengirikan Arauna. Ya saudara, bukan sembarangan. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa kemudian ini malaikat dia berkeliling, tapi pada waktu dia ada di tempat Arauna, saudaraku, ya, tempat Arauna itu nanti kita bahas. Tempat Arauna, tapi kemudian Tuhan bilang stop. Itu sih. Ini lagi nebas ini, pang, gitu. Lewat sampar, lewat penyakit menular. Tapi waktu malaikat Tuhan ada di dekat Arauna, saudara, mendekati Arauna, Tuhan bilang stop. Buat saya bukan kebetulan, saudara. Bukan Tuhan lagi pas kebetulan memang stopnya di situ gitu. Tuhan luluh hatinya pada waktu itu, saudara. Enggak. Saudara, kita bahas ya, saudara. Arauna, ya saudara, tempat di mana Arauna tinggal, katanya di Yebus. Itu orang Yebus. Orang Yebus itu tinggal di Yerusalem. Penguasa Yerusalem itu kan orang penduduk Yebus, saudara. Tapi yang saya harus sampaikan juga, kalau sudah meneliti, bahwa Abraham mempersembahkan
mempersembahkan anaknya itu, sudah pada waktu dia mau mempersembahkan anaknya itu di Gunung Moria. Ya saudara, Gunung Moria itu adalah itu. Gunung Moria, saudara, dari sejarah yang tadi saya baca, saudara, Gunung Moria itu adalah Yerusalem, Bukit Sion. Itu nanti tak dipakai, makanya kan disitulah di tempat Abraham mempersembahkan anaknya didirikan, kemudian nanti didirikan Bait Allah. Nah itulah di Yerusalem, saudara. Ya, di Yerusalem itu tempatnya orang Yebus, penduduk aslinya itu adalah orang Yebus. Nah ini orang Yebus yang bertobat, saudara. Ya, jadi saudara ngerti ya saudara. Ini zaman dulu nih, ini zaman dulu. Ya, Ishak Abraham Tuhan suruh untuk bawa Ishak untuk dipersembahkan. Ini dia bawa ke Gunung Moria, Nah ini Gunung Moria, saudara. Tapi kemudian saudaraku, cerita yang selanjutnya di 2 Samuel pasal 21, saudaraku, ya, di situ ternyata tinggal ini, siapa namanya tadi saudara? Arauna, ya. Arauna itu nama lainnya Arnon, ya saudara. Arauna tinggal di situ. Ini cerita sudah selesai tentang Abraham. Arauna tinggal di situ, saudara. Ya, dan ketika malaikat Tuhan, saudaraku, ketika malaikat Tuhan lagi beredar-edar membunuh banyak orang Israel, saudaraku, lalu kemudian ketika dia sampai di situ, saudara, di tempat pengirikan Arauna yang adalah Gunung Moria, saudaraku, Tuhan bilang stop. Gitu. Ada apa sih, saudara? Sekali lagi, ini ada penyebabnya. Ini pasti ada jawabannya. Nggak mungkin nggak ada jawabannya. Saya lihatnya begini, saudara. Coba kalau sudah baca pada ayat yang tadi, ya, saudara. Ya. Daud datang, lalu kemudian Daud bilang, aku datang untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan masuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu ayat 21. Ayat 22 bilang begini, ini nih hebatnya. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu adalah lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Saudara, di tempat yang sama di Gunung Moria, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, Ishak, kepada Tuhan. Tapi walaupun dia sudah mau potong, Tuhan bilang jangan stop. Ya kan? Ada kata stop juga di sana. Jangan sembelih anak itu, jangan bunuh anak itu. Nah, yang saya lihatnya begini, saudara. Di tempat yang sama ada orang yang hampir sama juga. Namanya berbeda. Dulu namanya Abraham, tapi sekarang namanya Arauna atau Arnon. Sama, punya hati yang sama. Hati yang apa? Saya melihatnya begini, ada spirit yang sama. Apa itu spiritnya? Orang yang suka memberi. Abraham itu berani mempersembahkan anaknya yang tunggal. Arnon, ya Arauna, ketika dia lihat Daud datang, dia bilang begini, ambil aja raja, ambil. Apa yang raja mau ambil, tanah ambil. Itu ada lembu-lembu raja. Kalau raja mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, ambil aja raja. Itu juga ada eretan-eretan pengirik. Itu tuh berguna, itu tuh berharga. Tapi dia bilang pengirik itu sudah buat ngancurin gandum, ya sudah kayu, ya sudah yang nanti diputar sama sapi. Itu berguna sekali. Tapi dia bilang begini, ambil aja tuanku raja, ambil aja, pakai buat kayu bakar. Sampai di sini sudah ngerti ya sudah. Artinya apa? Arauna ini tidak sayang-sayang dengan apa yang dia miliki. Arauna ini tidak tahan-tahan. Sama seperti Abraham. Saya melihatnya begini, ada spirit yang terjaga. Saya tidak bicara tentang korbannya ya sudah. Tapi yang saya lihat begini, ada spirit yang terjaga di Gunung Moria ini. Ada spirit yang terjaga. Ada spirit yang terpelihara. Dari zaman Abraham sampai zaman Arauna, ada spirit yang terjaga. Ada spirit apa saudaraku? Salah satunya yang kita lihat di sini saudara, spirit memberi, spirit berkorban.
Saya tidak bicara tentang memberi berkorban, tapi saya cuma bilang begini, saudara. Adakah spirit kita terjaga? Roh kita terjaga dari zaman waktu kita percaya Tuhan, waktu kita mulai belajar melayani Tuhan sampai hari ini. Adakah spirit itu masih terpelihara dengan baik? Kenapa? Karena saya lihat zamannya Abraham, ada orang yang kemudian bawa anaknya yang tunggal, dia bawa persembahan. Di zaman Arauna juga, ketika raja datang, dia berani bilang, ambil aja Tuanku raja, tanah ini ambil aja, nggak usah dibeli. Tapi Daud nggak mau, ambil aja. Dengan rela hati dia lakukan itu, dia katakan itu. Itu ada lembu-lembu, ambil aja, sepersembahkan buat Tuhan. Itu ada kayu-kayu pengiring, ambil aja, bikin jadi kayu bakar. Itu kalau begitu, sudah itu namanya dia Arauna. Kalau sampai Daud ambil itu entong bebek, entong ayam. Ya, habis-habisan. Seperti Abraham, berani habis-habisan. Oke, kita tidak bicara tentang persembahan. Tapi saya mau bilang begini, ada spirit yang terjaga di sini. Ada spirit yang terus terbangun. Ada spirit itu terjaga dalam diri. Adakah semangat itu masih terjaga dalam diri? Adakah roh Tuhan itu masih terpelihara dalam hidup? Adakah firman itu masih tetap terjaga, terpelihara, hidup dalam diri kita? Dari sejak kita mengenal Tuhan, cinta Tuhan, kita ngalamin cinta mula-mula. Sampai hari ini seperti apa? Masihkah terjaga dengan baik? Ini pertanyaan buat kita semua. Adakah itu masih terjaga dengan baik spirit? Ataukah sekarang ibadah kita jadi ibadah yang pakarep dewe? Korban kita korban yang pakarep dewe. Hubungan kita yang kita bangun pakarep dewe. Pas lagi pengen, pas lagi enggak ya, pas lagi mau ya mau, pas lagi sungkan ya enggak. Kalau bicara tentang kebutuhan, Abraham punya kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan, Arauna punya kebutuhan. Dan saya bilang, kalau sampai Daud, saudaraku, Daud ambil itu, tanahnya diambil, lembu Tuanku raja, ambil aja, persembahkan buat Tuhan Allahmu, diambil. Ada lagi kayu-kayu pengiringan, diambil lagi jadi kayu bakar. Aduh, habis. Tapi dia ngomong sembarangan. Arauna nggak ngomong sembarangan. Dia juga bukan ngomong marah gitu. Karena kalau kita bilang begini, ambil baik, cukup. Ambil marah, ambil ngosok, udah. Tapi ini enggak. Dia katakan dengan rela hati, dia ambil. Karena dia tahu Daud nggak akan ambil itu. Kalau Daud ambil, dia pasti bayar, ganti berlipat-lipat kali ganda. Saya cuma bilang, kalau Tuhan juga ambil punya kita, dia akan ganti berlipat kali ganda. Ada amin, saudara. Tuhan gak mau gratisan. Kalau Tuhan ambil sesuatu dari saya, dari saudara, ada yang hilang mungkin, tapi saya percaya dia akan ganti berlipat kali ganda. Dia ambil, Daud ambil itu, saudara, tanahnya Arauna, tapi bukan dengan gratis. Daud bayar itu, dan saya percaya bayarannya Daud itu besar. Saya mau bilang begini, ada sesuatu yang Tuhan ambil dari hidup kita. Tapi maaf, saya percaya, saya alami, Tuhan gak pernah gratis ambil sesuatu dari hidup saya. Dia bayar berkali-kali lipat kali ganda. Ada amin, saudara? Iya, Tuhan bayar, ganti apa yang Tuhan ambil dari saya. Itu yang saya alami. Dan saya percaya saudara sudah alami. Ada amin, saudara? Makanya firman Tuhan bilang begini, orang yang memberi itu diganti dengan 30, 60, 100 kali lipat kali ganda. Tuhan gak mau gratisan, saudara. Dia bukan Allah yang gratisan. Dia bukan Allah yang menyusahkan. Makanya ketika apa? Ketika Abraham disuruh mempersembahkan korban anaknya, Tuhan bilang, stop!
jangan bunuh anak itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Dan kau tidak tidak menahan-nahan, tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Artinya tidak menahan-nahan, tidak suka menahan. Tolong kita ya saudara, nggak kita bicara singkirkan kalau kita nggak suka, tapi kita mau bicara tentang spirit itu masih terjadi. Spirit mengasihi Tuhan, spirit melakukan yang terbaik bagi Tuhan, spirit kalau dulu semuanya yang terutama, yang terbaik kita lakukan buat Tuhan. Masihkah ini masih ada? Spirit apa? Spirit tentang ketulusan, segala sesuatu yang tulus. Dulu kita diakui, nggak diakui pelayanan kita kerjain aja. Dulu dipuji nggak dipuji, kita tahu enggak, Tuhan saya nggak butuh, saya lakukan hanya buat Tuhan, bukan buat manusia. Tapi hari ini masihkah spirit itu terpelihara? Ada banyak kali kita sudah tidak terpelihara. Kita butuh pengakuan orang, kita butuh pujian orang untuk memuji, memberikan pengakuan kepada kita. Kalau nggak ada pengakuan, aduh rasanya kosong. Kayak masang itu foto di Facebook nggak di like orang gitu. Masang gambar di Instagram nggak dikasih hati sama orang. Orang bisa bunuh diri karena nggak di like, ya. Iya loh saudara, orang zaman sekarang tuh ada aneh-aneh, ya. Dia pasang foto, targetnya 5.000 orang yang like, nggak 5.000, cuma 1.000, ada orang yang bunuh diri. Itu kan aneh. Yuk sama-sama kita lihat lagi diri kita, termasuk saya. Adakah spirit saya masih terjaga? Dari sejak saya melayani Tuhan sampai hari ini, masihkah spirit itu masih terjaga? Enggak down. Mari kita